Baik, Pak Bas. Wah, kita ngabuburit ini ya. Oke, oke. Wah, ini nih, Pagar mau wawancarain Anda ini. Kita mau ambil topik soal ini yang lagi rame. Bukan BPJS, tapi soal TKI nih, TKA, tenaga kerja asing China nih. Kenapa? Saya lihat Anda ini demikian ini ya, dalam tanda petik menggebu-gebu memberi pencerahan pada orang-orang itu loh, dalam beberapa tulisan ini ya, dengan gaya Anda ini gitu ya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan publik yang menolak itu kalau Anda lihat ini, Bang Denny? Tentang TKA Cina ya? Betul. Ini. Ya, sebelum kita masuk ke Morowali atau tentang 500 TKA Cina itu, kita seharusnya melihat dulu ke belakang. Kenapa kok ada konsep kebencian ya, penolakan terhadap etnis Cina di awal ya kan, yang nanti akan berhubungan itu dengan banyaknya masuk tenaga kerja asing Cina. Padahal sebenarnya kalau tenaga kerja asing sih di Indonesia banyak ya. Yang saya baca memang 30%-nya dari Cina. Tapi kenapa kok orang tidak mempermasalahkan TKA dari Eropa, TKA dari Amerika, TKA dari Jepang misalnya. Tapi kenapa kok fokusnya ke Cina? Permasalahannya kan di situ. Jadi kalau menurut saya memang ada propaganda yang dibangun ya. Itu sejak lama sebenarnya akar-akar konflik kita tuh dengan etnis yang dibangun oleh para orang-orang yang punya kepentingan, terutama ketika berbicara tentang kata-kata Cina gitu. Itu sudah sejak lama dibangun, sejak masa Orde Baru, konflik 98 juga itu akhirnya merugikan salah satu etnis kan gitu kan. Nah ini yang terus dipelihara, kebencian-kebencian itu yang tampaknya berhasil untuk beberapa orang, apalagi di tahun 65 itu pada waktu perang dingin itu Indonesia juga dipropagandakan terhadap hubungan kita dengan Cina. Julukan-julukan anjing Peking aja sekarang sudah mulai dibangun oleh mereka. Ya. Kalau bisa saya ini agak misalnya kita bungkus lebih rapat lagi, kira-kira siapa itu kalau sekarang itu? Kelompok siapa itu? Bisa Anda sebutkan lebih spesifik? Saya nggak bisa bilang siapa ya, karena banyak banget yang bermain kepentingan di sini. Ada kelompok yang ingin status quo atau mengembalikan kejayaannya yang dulu ke masa sekarang, sehingga terus dibangun tuh bahasa-bahasa itu, kebencian-kebencian terhadap etnis tertentu. Nah, ini yang memang jadi masalah buat sebagian orang, tapi saya juga melihat banyak orang juga sudah mulai sadar bahwa itu hanya propaganda, terutama generasi-generasi yang baru ya. Kalau generasi yang lama mungkin masih kena itu Cina, anjing Peking, PKI, itu terus mereka bangun. Nah, ketika kemudian akhirnya Cina di dalam ekonomi berjaya, nah, ini kan kembali lagi bahwa Cina itu sekarang berjaya dalam waktu sekian puluh tahun itu ekonominya. Dan ketika mereka mengembangkan ekonominya, mereka bukan hanya mengembangkan di dalam negeri, tetapi melakukan ekspansi ke banyak negara. Catat ya, banyak negara, bukan Indonesia aja, termasuk di Amerika. Ada satu film di Amerika, ada satu film yang dikeluarkan oleh Barack Obama, mantan presiden Amerika, judulnya American Factory. Ini kalau nonton Pak Baskoro tuh menarik tuh. Itu film dokumenter, Pak. Ya. American Factory ini berbicara tentang sebuah pabrik di Detroit ya, pabrik Ford kalau nggak salah, itu yang bangkrut di Amerika. Cina masuk ke Amerika, dia mengambil alih pabrik itu dan menjadikan pabrik itu sebagai pabrik kaca. Nah, yang menarik, dua culture yang berbeda antara Cina dan Amerika ini menjadi satu poin-poin yang penting di sini. Culture Amerika adalah mereka terlalu banyak istirahat, mereka santai kan gitu kan ya. Nah, culture Cina ini berbeda, mereka udah kayak perang ketika mereka bekerja. Ini yang menimbulkan benturan-benturan. Yang Amerika merasa bahwa mereka itu mereka merasa bahwa mereka kok seperti diperbudak ya dengan pekerjaan itu, sedangkan yang Cina merasa bahwa Amerika ini kok malas banget ya. Nah, perbedaan benturan dua culture itulah yang saya pikir mirip dengan situasi yang sama dengan di Indonesia.
Kita lebih ke culture mana kita? Culture Amerika atau culture Cina nih? Ya Amerika lah pasti, karena kita menganut konsep demokrasi ya. Kalau Cina kan enggak. Cina itu kan konsepnya udah otoriter modelnya kan, satu partai ya, ada kepalanya istilahnya. Kalau kita kan kepalanya banyak. Nah, gimana nih Bang Denny supaya sentimen anti Cina ini bisa kita hilangkan? Gimana nih? Pemerintah gimana nih? Kelihatannya kan akan terus bereaksi nih ya kelihatannya nih. Ya sulit ya, karena lihat Amerika lagi. Kita kembali lagi berkaca kepada Amerika sebagai bapaknya demokrasi. Trump aja kan sudah mulai memainkan sentimen Cina untuk mengalahkan Cina, ya kan? Jadi bahkan seorang Donald Trump saja dan petinggi-petinggi Amerika juga memainkan sentimen itu hanya untuk mengalahkan Cina. Bukannya mereka berperang dengan apa, misalnya kalau Cina bawa tank, gue bawa tank kan gitu kan. Cina bawa pesawat, gue bawa pesawat. Tapi enggak, ini mereka memainkan sentimen sara. Ya kan? Untuk pertama sentimen sara itu mereka butuhkan untuk membangkitkan sisi patriotik di orang-orangnya mereka. Ya. Itu yang paling penting, membakar rasa patriotisme, rasa nasionalisme di orang-orangnya mereka. Supaya ayo ngelawan Cina kan gitu kan. Karena kalau enggak kita hancur nih, secara teknologi kita kalah, secara uang kita sekarang sudah mulai kalah kan. Nah, Indonesia pun juga begitu. Jadi kita mau kapan kita akhirnya bisa bersahabat dengan sesuatu yang kita benci ya, tergantung daripada kita punya wawasan. Kalau saya sih melihatnya sekarang ini mungkin sama dengan Pak Jokowi ya, bahwa Cina itu lebih baik dijadikan partner daripada dijadikan musuh. Kan begitu. Lah, mereka punya segalanya kok. Mereka punya teknologi, mereka punya uang, mereka punya kemampuan, mereka punya. Kalau kita mau mengejar itu, kita butuhkan waktu 1000 tahun lamanya dan belum tentu juga kekejar, gitu Pak Bas. Artinya bisa kita sebutkan bahwa memang kualitas China memang jauh di atas kita ya, harus kita akui itu ya. Oh, itu harus kita akui, bukan saja dari kualitas, bahkan di jumlah penduduk aja kita sudah kalah. Jumlah penduduk kita itu, jumlah penduduk Cina itu kan 6 kali dari jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah penduduk yang sedemikian besar aja, lihat bahwa mereka itu bisa kompetitif, sangat kompetitif. Istilahnya kalau kemudian lu nggak kompetisi di sini, habis kan begitu. Ini kan beda sama kita yang masih menunggu pekerjaan, yang kalau nggak dapat pekerjaan terus kemudian ngamuk-ngamuk menyalahkan Cina, mengalahkan segala macam. Itu beda banget, udah culture-nya, mentalnya itu udah beda banget. Oke. Nah, soal yang heboh-heboh 500 Cina itu sebenarnya gimana itu kalau melihat Anda? Ya kan, itu katanya apa gimana nih? Jadi begini, kalau saya lihat ya, kita bicara secara garis besar aja ya Pak Baskoro ya. Sekarang ini mineral di Indonesia menjadi idola adalah nikel. Ya kan? Ini kan sekarang lagi berlomba-lomba seluruh dunia untuk menciptakan satu energi alternatif menuju kehabisan bahan bakar minyak. Jadi harus diciptakan energi alternatif, salah satunya adalah dalam bentuk energi listrik yang dikemas dalam bentuk baterai atau litium. Nah, salah satu mineral yang utama dalam pembuatan baterai litium itu adalah nikel. Indonesia punya. Dari sekian negara itu Indonesia punya dengan kualitas yang juga bagus. Selama ini, selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, kita ini kan selalu mengekspor dalam bentuk mentah. Ya, kita ekspor dalam bentuk mentah sehingga kita tidak mendapatkan nilai tambah di sana. Nah, sejak tahun 2014 itu kemudian dibikinlah sebuah peraturan bahwa kita harus kita tidak boleh lagi mengekspor mineral mentah, tetapi harus diolah dulu. Nah, untuk yang nikel, khusus untuk nikel, itu baru mulai bulan Januari 2020 ekspor nikel mentah dilarang, khusus untuk nikel. Karena ekspor mentah dilarang, maka diwajibkanlah perusahaan-perusahaan dari luar negeri untuk membangun smelter di sini. Yang bangun smelter itu nilai investasinya puluhan triliun, triliunan sampai puluhan triliun. Nah, di antara negara-negara yang selama ini mengambil nikel kita, siapakah yang paling marah dan siapakah yang paling bisa menerima? Yang marah itu Eropa. Nah, catat, mungkin orang-orang belum paham. Yang marah itu ketika kemudian pemerintah Indonesia
menyuruh para perusahaan itu untuk membangun nikel itu Eropa. Makanya Eropa kemudian menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Cina enggak. Karena Cina membutuhkan nikel itu dan mereka juga berusaha bersahabat dengan Indonesia, mereka anggap berdaulat. Ya sudah, kalau kemudian Indonesia sudah memberikan peraturan begitu, gua akan masuk dan gua akan bangun smelter di sana. Dan harus diakui, smelter-smelter yang sekarang dibangun di Indonesia, termasuk di Morowali, itu banyak kan dari Cina. Yang lain-lain banyak, tapi Cina lebih menguasai, lebih mendominasi. Karena mereka banyak smelter, mereka bangun di sana, jadi wajarlah ketika kemudian mereka mengirimkan orang-orang lebih banyak ke Morowali dan ke Indonesia untuk membangun smelter-smelter itu. Kenapa? Ya karena yang punya uang mereka, yang punya teknologi juga mereka. Itu penting. Nah, ketika 500 TKA Cina ini tidak boleh masuk ke Indonesia karena ketakutan kita terhadap corona, misalnya, yang rugi siapa? Pertanyaannya. Yang rugi bukan Cina, yang rugi itu Indonesia. Karena 500 orang tenaga kerja asing Cina ini didatangkan. Ini adalah tenaga ahli untuk membangun dan mengoperasikan smelter-smelter itu. Orang Indonesia nggak bisa. Tetapi kita punya ribuan tenaga kerja Indonesia yang ingin lagi belajar terhadap Cina untuk mengoperasikan smelter-smelter itu. Ketika 500 ini nggak jadi datang, lah terus siapa yang ngajarin ribuan orang ini? Yang rugi siapa akhirnya? Nah, soal penolakan yang 500 itu kan kalau tidak salah Gubernur Ali Maju juga ikut keberatan ya. Gimana? Ini artinya gimana Gubernur juga ikut keberatan? Ya. Kalau sudah bicara pemerintah daerah, pejabat dan partai politik saya angkat tangan ya. Karena situ banyak banget faktornya ya. Apalagi kalau Desember ini mau pilkada. Oh. Wah ini, ini ada soal ini ya. Simpati ya. Nah, kita harus melihat bahwa bagaimana cara partai politik memainkan suara ya. Mereka memainkan simpati di mana semua sama, dimanapun semua sama, ya kan. Yang jelas ya TK-TK Cina itu kan juga bukan pemilih. Ya kan, orang-orang yang ada di pekerja di situ kan juga bukan semuanya penduduk sana kan gitu. Bisa tidak Bang Deni ya, saya berandai kalau ini kan kita tahu bahwa investasinya banyak betul ya kemana-mana. Apakah benar mereka setiap membuat sebuah perjanjian itu mensyaratkan tenaga kerjanya mereka bawa dari Cina? Bisa tidak sebuah perjanjian kita tidak usah membawa itu mungkin? Ya sekarang beginilah Pak Bas, kita logika aja ya kita mainnya, kita nggak usah bermain dalam sisi teknis dan hitung-hitungannya yang juga banyak orang tidak mengerti. Kita main logika aja lah. Kalau kemudian misalnya kita butuhkan teknologi apa sih ya kayak smelter gitulah, kita bahkan juga banyak dari kita ahli-ahli nggak pernah ngelihat smelter itu seperti apa sih ya. Saya juga belum pernah lihat, saya ya, kan? Raja Dan ini dibilang Pak Luhut, Pak LBP bilang, nggak ada orang, bukan nggak ada ya, mungkin tidak banyak orang Indonesia yang pernah melihat smelter. Nah, ketika kemudian Cina datang dengan membuat teknologi smelter, ya terus bagaimana kita harus bilang kepada Cina, ya udah lu kasih teknologinya aja, nggak usah orangnya. Ya terus yang bangun siapa? kan mereka yang mengerti cara bangunnya, kan mereka, dan itu kan jadi lebih murah. Kebayang nggak kalau kemudian kita harus belajar lagi ke sana, terus kemudian melihat lagi. Kita mungkin butuh waktu 5 tahun sampai 10 tahun baru bisa bangun smelter. Kan nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Jadi buat saya logika saja, wajar saja ketika orang punya teknologi, mereka datang dengan teknologinya dan pasti dengan orang yang membuat teknologinya atau mengoperasikan teknologinya. Itu wajar gitu. Nah, ini kelihatannya walaupun ini gini kan selalu muncul reaksi-reaksi. Gimana merangkan hal-hal ini yang masuk akal kepada publik ya? Apakah memang sebagian publik kita udah kopak ya atau gimana menurut Anda nih? Ya, yang pertama adalah edukasi ya. Jadi gini kan ada mental kalah di kita ini ya, terutama mungkin penduduk ya kita harus akui lah itu mental kalah itu banyak di kita. Ya, kalau kemudian di penduduk asli itu juga pasti banyak lah mereka yang tidak teredukasi, pendidikan tidak dapat dan segala macam. Nah, pekerjaan juga harus minta, tapi mereka pengennya kaya kan gitu. Nah, ketika kemudian melihat tenaga Cina datang, tuh mereka ada rasa iri. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia kok, itu di Amerika juga terjadi. Sama, jadi kekalahan mereka mengaku bahwa dirinya pribumi itu terjadi ketika ada orang asing masuk seperti Cina. Sehingga kemudian ketika
hembuskan isu bahwa tenaga kerja ini nanti akan mengambil alih Indonesia, ini gampang banget terbakarnya. Yaitu ada rasa kalah itu tadi, sehingga harus dipantik untuk membesar. Ya, yang paling penting itu sebenarnya adalah edukasi dulu kepada mereka, dan kedua pendidikan. Yang kita salah itu adalah pendidikan kan sejak dulu bukan menjadi sesuatu yang utama di kita ini, sehingga kalau kita menghasilkan banyak orang-orang yang bodoh, banyak orang-orang yang gampang termakan isu, yang fanatik dan segala macam, ya bukan salahnya mereka. Salahnya karena negara dulu tidak pernah hadir terhadap itu, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau kemudian orang bilang bahwa pemerintah kita itu agak pro ke China, betul tidak Bang Denny Anda melihatnya? Atau berlebihan? Berlebihan ya kalau saya bilang ya. Orang itu kan masih nostalgia perang dingin dulu loh Pak Bas, ingat kan? Amerika Barat sama Timur kan gitu kan, sehingga Indonesia membentuk konsep non-blok kan gitu toh, ya kan, tidak blok Barat, tidak blok Timur. Tetapi kalau sekarang itu kan perangnya sudah bukan lagi perang ideologis, ya, itu perangnya sudah perang pasar sudah. Kalau sudah perang ekonomi, kita melihat dong siapa yang mau investasi atau menanamkan uang di kita, itu paling penting, ya kan? Bukan cuma jadi trader, ya kan? Tapi yang paling penting lu harus investasi, taruh duit di sini, karena bangun pabrik di sini, karena ketika lu bangun pabrik, ketika lu taruh duit, berarti lu akan menyerap tenaga kerja dari Indonesia, kan begitu. Kalau trader kan enggak, kalau cuma beli-beli doang kan enggak. Nah ini, ketika kemudian itu ditawarkan kepada Indonesia, yang tertarik banyak Cina. Ya sudah, berarti kan kita berpihak kepada orang yang memang mau sesuai dengan konsepnya kita. Sama sekali tidak ada agenda politik. Ini murni dari nilai-nilai investasi, hubungan bisnis to bisnis. Itu Pak Las. Oh, ya. Nah, ini investasi untuk mendekati Cina, kemudian mengajak Cina masuk Indonesia, ini lebih banyak dari Pak Jokowi atau dari Pak Luhut ini kalau Anda melihat Bang Denny? Ya, gini, Jokowi kan tetap pengambil keputusan. Tetapi Menko Investasi dan Kemaritiman kan Pak Luhut. Ya Pak Luhut lah pasti yang kerja, tetapi kan keputusan tetap di Pak Jokowi, apakah iya atau tidak. Nah, ketika kemudian Pak Luhut menawarkan kepada Pak Jokowi, ini loh Pak, Cina mau begini, Pak Jokowi kan berpikirnya realistis saja. Kalau dia mau mengikuti syarat-syarat kita, ya oke, jalan. Ya kan? Yang tidak mau mengikuti syarat kita siapa? Itu Pak Eropa, dia malah menggugat kita di WTO. Ya sudah, kalau gitu kita lawan, kan begitu. Logiknya kan begitu. Jadi artinya Anda juga sejauh ini tetap melihat betulnya syarat-syarat yang kita terapkan itu juga dipegang oleh Cina ya, bukan kita didikte Cina ya. Gimana? Artinya di sini kita tetap mempunyai kekuasaan untuk membuat syarat-syarat ya, bukan kemudian kita didikte Cina ya, Anda melihat ini. Ya iya dong. Ketika kita ketika kemudian kita membangun sebuah peraturan bahwa tidak boleh lagi mineral mentah diekspor ke luar, itu sebenarnya sudah satu syarat yang sangat penting. Nah, ketika itu dikeluarkan berarti kejadian selanjutnya adalah perusahaan yang biasanya selama ini mengambil mineral mentah ya harus membangun investasi di sini. Itu juga syarat kita. Begitu. Nah, ketika kemudian kita sudah membangun syarat-syarat, baru kemudian mereka membawa teknologinya. Ya, ini yang saya kira terakhir ya. Jadi orang-orang sebenarnya ini mengkritik, kemudian menolak Cina, menolak Cina atau sebetulnya yang mau mereka sasar Jokowi dulunya. Kalau Anda melihat ini grand besarnya ini. Ya, buktinya Siregar. Kalau kemudian isu anti Cina ini lari ke Jokowi juga bisa dibilang begitu. Kalau kita track lagi ke belakangnya, pada waktu Pilpres kan Jokowi selalu disamakan dengan PKI, komunis, dan segala macam ya kan. Sampai almarhumah ibundanya juga difitnah seperti itu. Nah, ketika kemudian akhirnya semakin banyak tenaga kerja asing Cina, berhubungan dengan semakin banyaknya investasi Indonesia dengan Cina di negeri ini, tuduhan bahwa negeri ini akan dikuasai oleh Cina itu menyasar kepada Jokowi juga ada benarnya. Ya, buktinya ketika Pak Prabowo menerima alat kesehatan dari Cina dan segala macam, nggak ada tuh isu-isu bahwa semua dari Cina dan segala macam. Tetapi kalau Jokowi yang membangun hubungan dengan Cina, maka isunya akan semakin besar.
Bahwa itu bagian daripada politik, iya, itu politik nasional istilahnya. Tetapi ada juga yang namanya politik lokal. Ketika ada para partai politik termasuk para pejabat daerah atau para calon-calon pejabat daerah yang nanti akan bertarung di Pilkada di Desember 2019 memanfaatkan isu-isu sentimen ras dan etnis sehubungan dengan hubungan Cina dan Indonesia, itu juga sangat memungkinkan. Jadi semua faktor itu mungkin, dan itulah yang membuat isu TKA Cina ini semakin diperbesar oleh mereka.